mahasiswi semester 6 program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di Kiai Sultan Ahmad Gorontalo, kelas PGI NA dengan NIM 23152-016. Hari ini saya sangat senang bisa menemani kalian belajar bersama. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman atau adik-adik sekalian. Pernahkah kalian merasa asing di lingkungan yang baru? Atau mungkin merasa ragu untuk berteman dengan orang yang terlihat berbeda dengan kita? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah nilai yang sangat penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan mempelajarinya melalui sebuah cerita menarik yang berjudul Arul si Anak Baru. Melalui kisah Arul, kita akan melihat bagaimana perbedaan bukanlah penghalang, melainkan sesuatu yang justru membuat persahabatan menjadi lebih indah. Ayo kita simak bersama kisah si Arul. Arul si Anak Baru. Arul seorang anak yang baru pindah dari Papua. Kini menempati rumah di ujung desa Sukamaju. Dengan rambut ikannya yang khas dan kulit yang gelap, ia datang membawa harapan untuk menemukan persahabatan baru di tempat yang baru. Di sore hari, Arul membawa bola plastiknya mendekati lapangan tempat Rara, Rido, dan Damar sedang bermain. Ia berdiri di pinggir lapangan dengan ragu-ragu. "Hai, boleh aku ikut bermain?" sapa Arul pelan. Rara melirik ke arah Arul, lalu berbisik pada Rido. "Itu anak baru kan? Penampilannya aneh sekali." Rido menoleh dengan tatapan tidak suka. "Iya, mending kita bermain sendiri saja. Kita kan sudah punya tim." Arul mendengar bisikan itu. Ia menunduk, memegang bolanya erat-erat. "Oh, baiklah, maaf ya," gumam Arul sebelum berbalik pergi dengan langkah berat. Esok sorenya, Arul kembali lagi ke lapangan, bukan untuk mengajak bermain, tapi hanya untuk memperhatikan dari jauh. Tepatnya di bawah pohon beringin yang besar. Damar melihat ke arah pohon dan mendengus. "Ngapain dia di sana? Ngawasin itu terus ya?" "Iya, jadi tidak enak mainnya," sahut Rara sambil merapikan rambutnya. "Abaikan saja, nanti dia bosan sendiri," Rido berkata dengan enteng. Arul mendengar setiap kata itu. Dadanya terasa sesak. Ia membelung lututnya sendiri, memandang ke arah langit. "Kenapa mereka tidak mau melihatku? Apa aku sebegitu anehnya?" bisik Arul pelan pada angin. Ia merasa seperti pelangi yang tidak diakui warnanya. Saat ketiga sahabat itu bermain dengan tenang, suasana itu pecah saat Rara berteriak melengking. Kucing kesayangannya si Belang ketakutan dikejar anjing liar dan memanjat pohon beringin tempat Arul duduk. "Belang, turun Belang! Aduh, bagaimana ini?" Rara menangis sejadi-jadinya. "Pohonnya terlalu tinggi, aku takut ketinggian." "Iya, aku juga takut ketinggian."
Wajahnya memberang karena malu. Arul, terima kasih ya. Maafkan kami yang sudah tidak mengajakmu bermain. Rido dan Damar pun ikut mendekat dengan perasaan bersalah. Iya Arul, maafkan kami. Ini salah kami yang sudah menilai kamu hanya dari luarnya saja. Arul tersenyum kecil, menghilangkan semua rasa sakit hatinya. Tidak apa-apa, ayo kita bermain bersama. Sore itu, mereka bukan lagi sekadar anak-anak yang terkotak-kotak, melainkan sebuah mozaik yang indah. Mereka sadar, Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dipraktikkan melalui tangan yang saling merangkul, bukan saling membuang muka. Nah adik-adik, dari kisah si Arul tadi, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari? Ternyata Arul, Raba, Rido dan Damar mengajarkan kita hal yang sangat berharga. Kita tidak boleh membeda-bedakan seseorang karena penampilan, asal daerah, atau latar belakang yang berbeda dengan kita. Jangan biarkan prasangka menutup mata hati kita untuk melihat kebaikan orang lain. Ingatlah selalu semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun tetap satu jua. Mari kita praktikkan semboyan itu dengan tangan yang terbuka untuk merangkul.